Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya Gideon Simanjuntak kembali menjumpai saudara dalam renungan singkat dalam segmen Kerinduanku. Saya mengucap syukur untuk kesetiaan saudara yang selalu mengutamakan Tuhan, bangun pagi, mencari Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya jerih payah kita mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan saya orang yang percaya ketika Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupan kita, maka pekerjaan, kehidupan, kesehatan, seluruh kehidupan kita, Tuhan Yesus pasti memeliharanya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Betapa hati kami dengan limpah dengan ucapan syukur, karena Tuhan kami telah memberikan kami kesempatan hari yang baru, pagi yang baru. Sebelum kami memulai sepanjang hari ini, kami meminta penyertaan Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Tuntun kami, bentuk kami, perlengkapi kami. Agar melalui firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh diperlengkapi menjadi berkat untuk nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimatnya boleh memberkati setiap jemaat-Mu. Bahkan siapapun mereka yang menonton sepanjang hari ini, setiap mereka diberkati Tuhan. Hari berkat, hari mukjizat, hari anugerah. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Hari ini tema khotbah renungan singkat pada pagi hari ini adalah detox jiwa. Kalau saudara mendengar kata detox, detox adalah dalam istilah medis menggunakan kalimat detoksifikasi atau yang singkat dengan detox, merujuk pada proses normal dari tubuh untuk membuat tubuh atau menetralkan racun. Biasanya melalui hati, usus besar, ginjal, paru-paru, dan kulit. Seperti yang kita tahu, udara di sekitar saudara, makanan yang saudara makan, bahkan pola tidur saudara, obat-obatan yang saudara konsumsi, itu bisa membuat tubuh saudara dan saya mengalami keracunan. Makanya seringkali kita perlu melakukan detox agar tubuh kita kembali sehat, tubuh kita kembali mengalami suatu hal yang luar biasa, pemulihan dalam tubuh kita. Tahukah saudara, tak hanya dalam hal jasmani, secara rohani pun tiap hari kita dapat terpapar oleh racun, terpapar oleh namanya kebencian, trauma, sakit hati, atau perkataan-perkataan orang yang meracuni jiwa dan pikiran kita. Firman Allah mengatakan demikian dalam Efesus 4 ayat yang ke-31, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bahkan dalam Markus 6 ayat yang ke-50 dikatakan, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Alkitab mengatakan Tuhan mau saudara dan saya setiap hari mencek hati saudara, mencek hidup saudara, mencek pikiran dan jiwa saudara. Jangan sampai racun yang masuk ke dalam perkataan, perbuatan orang lain terus meracuni kita dan hasilnya melumpuhkan iman kita, melumpuhkan kasih kita, melumpuhkan damai sejahtera kita. Alkitab mengatakan dalam Matius 12 ayat yang ke-35 dan 36, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Yang baik, orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dalam hal medis, hati yang tidak bisa membersihkan racun adalah hati yang bermasalah. Dalam konteks rohani, hal tersebut juga terjadi. Orang yang tidak dapat membersihkan hatinya dari perkataan yang jahat, dari pikiran yang jahat, akan mengalami masalah dengan imannya, akan mengalami masalah dengan hubungannya sama Tuhan. Sebelum saudara keluar rumah, melakukan aktivitas apapun juga, mari lihat ke dalam hati kita, cek pikiran kita. Adakah kita masih menyimpan kebencian? Adakah kita masih menyimpan kepahitan? Atau adakah kita masih tidak menyukai orang-orang di sekitar kita? Kalau sudah menemukan katanya adalah yes, segera detox hati saudara. Minta karya Roh Kudus membersihkan pikiran saudara, membersihkan hati saudara. Minta karya Roh Kudus untuk memampukan saudara hidup mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saudara. Karena ketika kita mengampuni, ketika kita membersihkan hati kita dari segala yang jahat, sesungguhnya bukan orang lain yang mengalami keuntungan. Yang pertama mengalami keuntungan
adalah diri kita sendiri. Karena ketika kita bersih dari pikiran negatif, bersih dari hal-hal yang jahat, bahkan hidup kita bebas dari kebencian, bebas dari kepahitan, maka langkah saudara akan menjadi sangat amat sangat ringan alias enteng. Karena saudara tidak terikat oleh trauma, tidak terikat oleh kebencian, tidak terikat oleh hal-hal yang jahat. Mari detoks hati kita, detoks pikiran kita, detoks jiwa kita. Bagaimana cara mendetoks yang terbaik? Kalau secara medis mereka meminum minuman atau meminum obat atau menahan hal-hal yang membuat tubuh mereka mengalami racun. Dalam hal rohani caranya sangat gampang. Saudara cukup membuka Alkitab saudara, membacanya, merenungannya, dan meminta karya Roh Kudus membuat saudara memahami kebenaran firman Tuhan, masuk ke dalam ruang doa saudara, sembah Yesusmu, sembah Tuhanmu, karena dalam hadirat Allah terjadi pertukaran. Kebencian, kepahitan, ketakutan, semua masalah saudara ditukarkan dalam hadirat Allah. Allah mengambilnya, membersihkan hati dan pikiran saudara, memberikan iman, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Mari sama-sama kita detoks hati dan pikiran kita. Mari sama-sama kita membersihkan kehidupan kita, karena saya percaya Tuhan mau dari mata air yang baik akan muncul perkataan yang baik. Dari jiwa yang benar, hati yang bersih, akan muncul kehidupan yang bersih. Bagikan kabar baik ini kepada setiap orang-orang yang saudara kenal, kepada grup keluarga, grup SMA, grup teman-teman saudara, komunitas saudara. Karena saya percaya semakin banyak orang yang mendengar kabar baik, semakin nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang punya surga amat sangat mengasihi saudara. Bye-bye.